Perang Iran melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai berdampak luas terhadap jalur distribusi energi global. Ketegangan yang menekan arus pelayaran di Selat Hormuz membuat sejumlah perusahaan pelayaran dan energi mencari rute alternatif, termasuk melalui terusan Panama. Dilansir dari CNN, kenaikan tajam harga bahan bakar serta biaya pengangkutan kargo menjadi faktor utama meningkatnya aktivitas pelayaran di kanal yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik tersebut. Jalur Panama dinilai lebih efisien karena lebih pendek dibandingkan rute pelayaran lain. Aktivitas terusan Panama meningkat. Wakil Administrator Terusan, Ilya Espino de Marota, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat adanya peningkatan jumlah transit kapal dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang mengubah pola perdagangan energi dunia. Ia menjelaskan bahwa berkat kondisi musim kemarau yang lebih lembab tahun ini, terusan Panama mampu meningkatkan kapasitas operasionalnya. Saat ini kanal tersebut dapat menampung sekitar 40 hingga 41 transit kapal per hari, lebih tinggi dibandingkan kapasitas normal yang berada di kisaran 36 transit. Kendati demikian, Espino de Marota menilai peningkatan tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Ia menyebut angka transit yang lebih realistis untuk menjaga keberlanjutan operasional berada di kisaran 38 kapal per hari. Dampak kekeringan dan El Nino. Peningkatan kapasitas ini menjadi krusial setelah terusan Panama sempat menghadapi tantangan serius akibat kekeringan ekstrim selama fenomena El Nino pada 2023 dan 2024. Saat itu, permukaan air di Danau Gatun yang menjadi sumber utama operasional pintu air kanal turun drastis, hingga mencapai titik terendah dalam sejarah. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah transit harian sempat dibatasi hanya sekitar 24 kapal. Secara teknis, terusan Panama beroperasi sebagai sistem lift air, yang menaikkan dan menurunkan kapal melalui serangkaian pintu air. Sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan air tawar, sehingga perubahan kondisi iklim dapat memengaruhi kapasitas jalur pelayaran global. Gangguan El Nino dan perubahan pasar energi. Di tengah konflik yang menekan jalur energi, data dari Badan Informasi Energi AS menunjukkan bahwa sekitar 1/5 perdagangan gas alam cair, LNG, dunia biasanya melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini menyebabkan tarif pengiriman LNG Amerika meningkat hingga 4 kali lipat dalam waktu singkat. Kondisi tersebut mendorong perubahan arus distribusi energi, dengan pasar Asia menjadi pusat gravitasi baru bagi pasokan LNG global. Sejumlah kargo LNG dari Amerika Serikat dilaporkan dialihkan dari Eropa menuju Asia sejak konflik memanas. Peran strategis Panama dan respons global. Administrator terusan Panama, Richard Vasque Morales, dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa kanal siap mendukung kebutuhan rantai pasokan global jika pembatasan di Selat Hormuz terus berlangsung. Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun terusan Panama telah menjadi jalur penting bagi pengiriman LNG dari Amerika Serikat ke Asia. Namun, setelah konflik Rusia-Ukraina, sebagian besar pasokan LNG Amerika dialihkan ke Eropa untuk menggantikan energi Rusia. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan komitmennya menjaga jalur energi global tetap terbuka. Ia menekankan bahwa stabilitas Selat Hormuz penting bagi banyak negara, termasuk Cina yang sangat bergantung pada pasokan energi melalui jalur tersebut. Ketegangan geopolitik, lonjakan harga energi, serta perubahan pola perdagangan global membuat terusan Panama diperkirakan akan semakin strategis dalam beberapa waktu ke depan. Jika konflik berlanjut dan pembatasan pelayaran di Selat Hormuz semakin ketat, kanal ini berpotensi menjadi salah satu jalur utama distribusi energi dunia. Ketegangan perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam beberapa waktu terakhir turut memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal Amerika Serikat. Meningkatnya biaya operasi militer serta berbagai pengeluaran negara membuat anggaran pemerintah federal mengalami tekanan yang signifikan. Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan harus menambah utang negara dalam jumlah sangat besar. Selama 5 bulan pertama tahun fiskal 2026, pemerintah Amerika Serikat tercatat meminjam sekitar $1 triliun AS, atau setara 16,9 kuadriliun.
Data tersebut diungkap dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Congressional Budget Office, CBO, lembaga independen yang memantau kondisi anggaran pemerintah Amerika Serikat. Dalam laporan yang dikutip dari Fortune menunjukkan bahwa defisit anggaran federal terus meningkat sejak dimulainya tahun fiskal 2026 pada Oktober 2025. Sementara laporan anggaran bulanan yang diperbarui hingga Februari 2026, CBO memperkirakan pemerintah bahkan menambah pinjaman sekitar 308 miliar dolar AS hanya dalam 1 bulan terakhir. Lonjakan utang ini mencerminkan tekanan besar terhadap keuangan negara di tengah meningkatnya pengeluaran pemerintah dan ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik yang terus berlangsung. Defisit bengkak seiring lonjakan pengeluaran pemerintah. Adapun defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat terus membesar seiring meningkatnya pengeluaran negara yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pemasukan. Dalam 5 bulan pertama tahun fiskal 2026, total belanja pemerintah tercatat mencapai sekitar 3,1 triliun dolar AS. Angka ini sekitar 64 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya. Kenaikan pengeluaran tersebut berasal dari meningkatnya anggaran sejumlah program sosial utama pemerintah. Program jaminan sosial dan kesehatan seperti Social Security, Medicare, dan Medicaid mengalami peningkatan belanja yang cukup besar. Secara keseluruhan, 3 program tersebut menambah pengeluaran hingga sekitar 104 miliar dolar AS dalam 5 bulan pertama tahun ini. Selain sektor sosial, pengeluaran di bidang pertahanan juga mengalami peningkatan. Hal ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan militer dan konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, sehingga pemerintah harus mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan keamanan dan operasi militer. Di sisi lain, bertambahnya jumlah utang negara juga membuat beban pembayaran bunga semakin besar. Departemen Keuangan Amerika Serikat tercatat telah mengeluarkan sekitar 433 miliar dolar AS hanya untuk membayar bunga utang publik dalam periode Oktober 2025 hingga Februari 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 31 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan biaya bunga ini dipicu oleh 2 faktor utama, yakni meningkatnya total utang nasional serta suku bunga jangka panjang yang masih relatif tinggi. Saat ini total utang nasional Amerika Serikat telah mendekati 38,9 triliun dolar AS, menjadikannya salah satu tingkat utang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Meski pengeluaran meningkat, pemerintah Amerika Serikat juga mencatat peningkatan penerimaan negara dalam beberapa sektor. Pendapatan dari bea masuk dan tarif impor mengalami lonjakan signifikan. Dalam 5 bulan pertama tahun fiskal 2026, penerimaan dari sektor tersebut meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, penerimaan dari pajak penghasilan individu dan pajak gaji juga meningkat hingga 132 miliar dolar AS. Namun peningkatan pendapatan tersebut belum cukup untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah yang terus bertambah. Kritik terhadap kondisi fiskal AS meningkat. Meski defisit tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kondisi tersebut tetap memicu kekhawatiran para pengamat fiskal. Pada periode Oktober 2024 hingga Februari 2025, pemerintah AS tercatat harus meminjam sekitar 142 miliar dolar AS lebih banyak dibandingkan tahun ini. Namun sejumlah ekonom menilai perbaikan kecil tersebut belum cukup untuk menstabilkan kondisi fiskal jangka panjang. Presiden Komite untuk Anggaran Federal yang bertanggung jawab, Maya McGuineas, memperingatkan bahwa pembayaran bunga utang Amerika Serikat diperkirakan akan menembus 1 triliun dolar AS per tahun dalam waktu dekat. Bahkan menurut proyeksi jangka panjang, pembayaran bunga utang tersebut dapat melonjak hingga lebih dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2036 jika tren utang terus meningkat. Situasi ini tidak dapat berlanjut tanpa batas. Masalah fiskal Amerika tidak akan terselesaikan dengan sendirinya, kata McGuineas. Ia menilai pemerintah perlu menetapkan target defisit maksimal sekitar 3% dari produk domestik bruto, PDB, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan meningkatnya pengeluaran militer, program sosial, serta biaya bunga utang, para analis memperkirakan tekanan terhadap anggaran Amerika Serikat akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Jika pemerintah tidak melakukan reformasi fiskal atau pengendalian defisit,
utang nasional AS berpotensi terus meningkat dan menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.